Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh kami Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Berdoa memasuki firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Juli Raharjo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami pada malam hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat menaikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian kami, dan biarlah puji-pujian kami dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu dan kami siap untuk menerima berkat firman. Mari ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Tuhan berkati kami, berikan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami terima, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat urapan Tuhan, kuat kuasa Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom keluargaku semua. Puji Tuhan. Iya, kita jumpa lagi dalam berkat anugerah Tuhan. Paskah dalam proses persiapannya saat-saat sekarang. Paskah itu menunjuk ya buah karya atau penyataan tangan Tuhan yang kuat. Baik Paskah yang sifatnya paralel dalam masa perjanjian lama saat mengeluarkan, membebaskan, mempasahkan bangsa Ibrani ini keluar dari perbudakan Mesir di bawah kekuasaan Firaun, ataupun juga Paskah, Pesah pada zaman perjanjian baru, mana
Tuhan yang penuh rahmat tidak membebaskan kita dari belenggu perbudakan kuasa dosa dan iblis untuk dibawanya kita masuk di dalam satu negeri, yaitu hadirat Allah. Negeri yang penuh kasih karunia itu di dalam anugerah. Itu semua melalui perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Olehnya, kalau di dalam perjanjian lama, persiapan Paskah itu ditandai dengan penyembelihan kambing domba, maka dalam Paskah perjanjian baru, yaitu dengan dikorbankannya anak domba Allah, yang di dalam pengorbanannya, bukan di dalam kekalahan, justru kematiannya demi turun ke alam maut adalah menunjukkan keperkasaan, kemahakuasaannya. Yang saya memakai istilah beberapa waktu lalu, ada di dalam kesaktian, kemandragunaan yang ajaib dari Tuhan kita itu. Makanya berita tentang salib, Yesus mati, dikubur, turun ke alam maut, bukan suatu aib, bukan suatu yang memalukan, bukan sesuatu yang membuat kita jadi minder, tetapi justru menjadi satu kebanggaan. Karena kematian Yesus, Yesus mampu turun ke maut, keluar lagi dari sana. Itu membuktikan bahwa dia dahsyat, ajaib, maha besar, agung, dan apapun kata-kata yang masih saudara bisa ucapkan bagi kemuliaan dia. Haleluya. Berat gak kalau saya ajak tepuk tangan ini untuk semangat dan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Oke. Sebelum saya masuk di dalam kebenaran ini, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan dari beberapa hal yang hari-hari lalu ini saya sampaikan buat kita semua? Saya silakan, kalau ada langsung unmute dan saudara sampaikan secepatnya. Silakan keluargaku. Shalom Pak. Ye, salam. Ya, Pak Didi. Saya mohon bertanya Pak, untuk sekarang kan banyak seperti yang Bapak sampaikan, banyak berita-berita di media sosial yang kadang-kadang itu keluar dari konteks dari Alkitab. Dan ketika saya membaca di dalam firman Tuhan bahwa nanti ada nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, dan itu akan membawa banyak orang akan jatuh keluar dari iman mereka. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah nabi palsu? Apa yang menjadi pegangan kita, Pak? Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya jawab secara lugas bahwa bagaimana kita mengenali nabi palsu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya secara garis besar bahwa semua nabi yang ada di dalam Alkitab, ya, khususnya sebelum Tuhan Yesus Kristus, nabi di atas segala nabi itu datang, yaitu Sang Firman sendiri yang menjelma dalam wujud Yesus itu datang, maka hampir semua nabi dalam kitab Perjanjian Lama, inti pemberitaannya adalah mengarah kepada satu fokus yang satu. Apa itu? Akan datangnya Mesias, akan datangnya Sang Penebus, akan datangnya Sang Juru Selamat, akan datangnya sosok yang seperti engkau Musa dari salah satu saudaramu yang dinubuatkan di dalam Ulangan pasal yang ke-18 itu. Saya kira saya sudah mengulas beberapa kali dan jelas di sana merujuk pada sosok Yesus Kristus. Maka jelas setiap catatan tulisan yang ada dalam Perjanjian Lama itu merujuk atau menunjuk kepada hadirnya sosok yang ilahi, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau mau menandai yang palsu atau apa, yang asli saja dulu. Nabi-nabi yang asli dalam Perjanjian Lama, mata mereka belum melihat apa yang bakal terjadi, tetapi oleh wahyu Allah, oleh dorongan inspirasi ilahi, mereka mengatakan, mereka menulis hal-hal yang berkait dengan datangnya Yesus Kristus. Baik itu secara gamblang, ada yang samar-samar. Yang samar-samar itu bisa juga
ditulis di dalam kitab yang isinya puji-pujian, kitab yang bentuknya puisi seperti Amsal, dan di sana banyak merujuk tentang bakal hadirnya sosok Yesus Kristus. Yesaya tarik waktunya 700 tahun sebelum Natal, banyak bicara secara gamblang, blak-blakan tentang bakal datangnya seorang yang disebut Immanuel, sosok yang hadir dari seorang perawan dan seterusnya. Ini jelas nabi-nabi yang asli. Jadi kalau mau menunjuk nabi yang asli adalah seluruh yang disampaikan itu seiring dengan keputusan Allah, keputusan ilahi. Dia tidak akan menyimpang dari sana. Ya, umpamanya dalam kitab Zakaria, di dalam kitab nabi-nabi kecil, di sana banyak mencatat tentang apa yang dibicarakan tentang hari Tuhan yang bakal terjadi. Nah, hari Tuhan tidak selalu dalam artian itu adalah suatu hal yang mengerikan, tetapi hari Tuhan adalah tentang saat Allah melawat manusia, yaitu datangnya Tuhan Yesus. Nah, sampai kemudian pemberita-pemberita sesudah Yesus Kristus hadir. Ketika semua pemberitaan itu mengarah kepada sosok raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, maka dia adalah penyampai risalah. Jadi nabi itu kan penyampai risalah, messenger, penyampai pesan. Baik sebelum dan sesudah, semua mengarah kepada sosok juru selamat. Di atas bumi, di bawah kolong langit, tidak ada nama lain kecuali ada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Maka para messenger sesudah kedatangan Yesus, semua bicara, dialah. Nah, ketika memberikan satu penyataan kepada yang lain, berarti ini sudah masuk klasifikasi sebagai antikristus. Tuhan Yesus sendiri bahkan berkata, jika dia tidak melawan aku, dia ada di pihakku. Ya. Tetapi barang siapa melawan aku, memang dia bukan dari kita. Peperangan gelap menyerang terang itu sudah sejak semula. Ya, sehingga dampak dari keberlanjutan itu, waktu Adam di Eden pun juga harus mengalami serangan dalam bentuk tipu muslihat musuh, yaitu musuh Allah, musuh bebuyutan, yaitu iblis. Yang terus bentuk karyanya dia menyelinap. Ketika di Eden mewujud nyatakan seperti reptil ular, ya kan? Tapi kemudian nanti di dalam perjalanan waktu secara dia menjadi seperti serigala berbulu domba. Iblis yang menyerupai malaikat. Iya kan? Ini istilah-istilah di dalam Alkitab, kitab suci kita. Dan kemudian, saudaraku dikasihi Tuhan, arahnya kemana? Ingin membuat manusia buta tidak dapat melihat bahwa Injil itu kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Dan ini tujuannya. Makanya di dalam kekristenan kita semua memahami Yesus datang tidak pernah membawa misi agama. Kita tidak melihat bahwa Tuhan itu beragama. Ya, saudara-saudara. Lebih-lebih lagi ditambah dengan pertanyaan awam. Yang sering itu tanya, perkataannya adalah, Pak, dengan beragam agama, kami manusia kok jadi bingung, Pak. Nah, ini kalau saya menjawabnya ya full, ya istilahnya lugas saja. Menurut keyakinan kami, Tuhan tidak pernah menurunkan agama. Jadi agama itu bentuk penyebutannya adalah berangkat dari suatu sudut pandang kelompok orang. Kan gitu. Bagaimana dengan Kristen? Iya, Kristen itu yang mengucapkan, "Oh, dia ini orang Kristen." Itu bukan Tuhan Yesus. Ya, itu bukan rasul-rasul.
tetapi justru orang sekeliling yang membangun satu identitas yang berbeda. Kalau kami kan percaya kepada umpamanya Baal Zebul, kami percaya kepada Dewi Asitoret, ya kan gitu di Alkitab. Tetapi ini orang-orang yang menyebut diri pengikut Kristus. Kristus dari kata Kristus, kemudian ya menjadi kata Kristen yang sebetulnya itu bernuansa sindiran. Nah, jadi kalau Kristen itu kemudian diidentikan menjadi satu identitas, saudaraku ini kasih Tuhan, sebetulnya kekristenan itu bicara entitas, ya, bukan sekedar identitas. Kalau identitas penyebutan itu dari pihak luar, pihak lain. Oke, jadi saya kira sedikit mengembang supaya kita sekaligus bisa membedakan pemikiran agama-agama lain dengan kekristenan. Tidak pernah Tuhan Yesus menyatakan saya datang bawa agama Kristen atau Katolik. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian di dalam agama sesuai dengan ajaran Musa. Kan Musa coba disuruh Tuhan mimpin Israel keluar dari negeri Mesir, masuk negeri perjanjian. Kemudian dalam perjalanan itu mereka menikmati hal-hal keajaiban-keajaiban. Spontanitas mereka mendapat tuntunan untuk bagaimana ya menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan dan sebagainya. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kemudian ini diklasifikasikan sebagai agama Musa identik dengan agama Yudaisme. Ya, Yudaisme itu dari kata Yehuda itu yang kemudian jadi Yahudi. Nah itu dianggap agama Yahudi. Nah itu pun juga sebenarnya sebutan dari sekeliling gitu loh ya. Jadi apakah betul umpamanya kalau ini kita Allah yang disembah orang Yahudi itu adalah Allah yang beragama Yudaisme gitu. Coba kira-kira. Masalahnya terima nggak beliaunya itu ya. Sorry ya Tuhan ya. Ini kan kami ngomong gitu loh ya. Oke, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi cara membedakannya bagaimana nabi yang asli dan nabi yang tidak asli. Kita ngomong yang asli saja. Kalau yang asli jelas sebelum Yesus datang semua mengarah kepada Yesus Kristus. Kemudian kalau ada penyampai risalah sesudah Yesus, tetap arahnya juga balik. Jadi panahnya itu sama, yang dari sini ngadep Yesus, yang dari sini juga ngadep Yesus. Ya, saudaraku. Karena ini urusannya keselamatan, ini urusannya memberitahu, ya. Bukan kelompok ini, kelompok itu enggak. Makanya kekristenan enggak terlalu ambil pusing lah. Ya, denominasi gereja apa, udahlah, pokoknya nih Tuhan Yesus ini juru selamat. Mau orang lagi bingungkan masalah Tritunggal yang benar, kita itu Trinitarian. Ada lagi ini ya Jesus only apa. Yang jelas itu Allah dapat kita kenal melalui kedatangan Sang Kristus Yesus. Dan Yesus berkata, aku jalan, kebenaran dan apa saudaraku? Halo? Dan hidup. Tidak seorang pun kalian datang kepada Bapa kalau tidak bersama aku, Yesus. Dan Yesus adalah gambar Allah. Oke, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Nabi yang benar selalu mengarah kepada sosok penyelamat dan memuliakan Allah, ya saudaraku. Dan semua ajaran teladan yang diberikan tidak kontras dengan apa yang Allah ajarkan. Prinsip-prinsip yang universal bahkan, ya, karena Allah itu pencipta seluruh jagat raya, gitu loh. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam berkaitan etika, moral, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jelas sekali, kalau dalam perjanjian yang ada di dalam Alkitab itu arahnya ke sana. Untuk mengenal yang benar. Kalau sudah kenal benar, pasti nanti bisa mengetahui yang palsu. Nah, kita tidak perlu mengorek-orek ya, ungkrih-ungkrih, ongkreh-ongkreh. Yang palsu bagaimana? Tentu kalau saudara sangat paham, emas yang asli pasti saudara tahu nanti. Semakin hari semakin tahu. Ini emas beneran apa emas sepuan. Iya, tahu ya sepuan ya. Tembaga yang barangkali lapisi atau cuman disemprot dengan emas. Seperti itu. Yang asli saja. Saya teringat sekali dengan statement yang disampaikan oleh Bapak Beni Santoso, hamba Tuhan senior ya, Bapak rohani kita. Beliau katakan,
Ya, karena beliau itu berangkat dari toko emas terkenal di kota Madiun, ya, papa mamanya, sampai beliau, sehingga orang kalau lihat emas itu makin dikorek-korek, dikasih barangkali air keras untuk tahu apa enggak. Tapi orang yang ahli emas itu dipegang aja dia tahu, ini emas sungguhan atau palsu. Kenapa? Berpuluh tahun pegangannya seperti itu. Begitu juga di dalam keimanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Oke, saya kira pertanyaan bagus dan jawaban yang mengembang, tapi sekitar itu supaya kita lebih paham. Harapan saya mendatangkan manfaat hari ini. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 26 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, semua saya minta membuka Yesaya 26. Ya, dan ayat-ayat itu memang luar biasa pemaknaannya. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan. Tetapi mereka tidak melihatnya. Siapa ini? Orang-orang fasik. Orang-orang yang penglihatan rohaninya masih tertutup. Tapi orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya, sebenarnya Tuhan mengasihi. Lebih-lebih kita juga diajar untuk tidak membuat diskriminasi. Apalagi kalau kita terus membuat tembok, oh mereka ini fasik, oh, nggak boleh. Jangan ada yang gitu. Pak, tapi kalau orang lain tuh nganggap kita kafir apa? Ya nggak apa-apa. Oh, memang keyakinannya dan caranya begitulah, mau apa? Iya kan? Setuju nggak yang saya sampaikan ini? Nah, jadi nggak usah juga terus kita, jangan sebut saya kafir gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nanti kan mereka bisa menjabarkan. Terserah saja ya kan, jabarkan itu kan. Untuk sekedar menghibur kita. Atau memang jujur. Nah, kalau jujur nanti saudara sakit hati. Ya, tapi ya itu kan di luar kita gitu loh. Oke, silakan. Orang umpamanya mengatakan begitu. Karena ini terlalu sering gitu loh. Dan sudah biasa akhirnya. Kalau dulu kata-kata itu menohok banget gitu. Tapi saking seringnya kita dengar kata-kata gitu, ya biasa saja, tahu goreng. Iya kan, pakai lombok, kayak gitu, kasih petis sedikit, sedep gitu loh. Iya kan, tapi kita enggak boleh. Ya, wah kita tahu arti Alkitab fasik itu apa, lantas kita membuat, ya, mendeskripsikan orang lain itu, oh ini masuk fasik gitu. Ketemu pirang perkara sampean saya ini, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sayang kok sama semua orang. Loh, kalau di Alkitab ada orang fasik itu nanti dihukum Tuhan. Ya kalau sudah sampai notok, sudah sampai top klimaksnya, ya dia ngelawan Tuhan, dia nantang Tuhan, bahkan ya barangkali sampai pokok aku di akhirat nanti tak temui Tuhan. Ya, mau ngelabrak Tuhan pokoknya. Apakah Tuhan marah langsung gitu? Enggak juga sebetulnya ya. Tuhan dalam pemahaman iman Kristen, Tuhan yang kita kenal di Alkitab itu gitu. Gitu. Ya. Makanya kalau Tuhan yang kita kenal di Alkitab itu adalah Tuhan yang sadis, Tuhan yang adil, maha adil, dia tidak bisa dipermainkan. Tidak ada pasca perjanjian baru. Yesus gak perlu datang. Wong Yesus datang dia tahu kok. Dia melakukan itu untuk orang fasik, untuk orang tidak karuan seperti saya dan saudara. Loh, kita nggak ngomong orang lain loh ya, saudara dan saya. Dia cari domba-domba model kayak gini nih. Ya, maaf kayak kambing domba kurapan gitu sudah. Sikile rangen, saking nggak karuannya gitu loh. Iya, bisa nangkep ini Jawa Timuran gitu loh ya. Justru Tuhan cari. Loh itu loh. Jadi Tuhan Allah yang kita kenal di Alkitab kita itu adalah Tuhan yang sedemikian rupa. Ketika nanti ada neraka, ada pengadilan terakhir, itu kan terakhir semua. Makanya sampai hari ini Tuhan itu ngajari kita, kenapa orang jahat tidak mati-mati. Ya kan apa? Ditunggu bertobatnya. Tapi kalau orang jahat ngomongin tentang orang jahat, kenapa orang jahat kok nggak mati-mati? Ben tambah kejahat dosone, katanya gitu. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan enggak gitu. Kitab Yeskel ngasih tahu loh, ini semua keluargaku yang ada di
Papua apa ini ya, Roger Star ini yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Jakarta. Ini supaya kita paham nih. Ya. Tuhan ini sampai hari ini nunggu loh. Oke dah, kita baca lanjut ini, kita simak ayat 11. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan, artinya apa? Tuhan menyatakan keajaibannya itu. Sampai termasuk Tuhan Yesus ya rela mati memberi nyawa itu. Itu apa? Bentuk tangan kekuasaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bukan cuma cawe-cawe saudaraku. Langsung ya bertindak nyata, cetha welo-welo. Itu. Wah ini jadi saudara saya kalau cawe-cawe itu kan cuma ya ikut jawil-jawil, kesannya kan gitu. Tuhan enggak gitu, kalau dia melakukannya jelas. Karena dasarnya ya jelas dia itu penuh rahmat dan kasih. Oke ya. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan. Ini kebaikan Tuhan ya. Jangan saudara anggap ini hal yang jahat. Tetapi mereka tidak melihatnya, enggak ngerti, enggak mudeng. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu. Dan biarlah mereka mendapat malu. Cuman gitu tuh aja. Ya kan? Biarlah api yang memusnahkan lawanmu memakan mereka habis. Nah ini kan bukan ungkapan Tuhan. Ini ungkapan dari sisi manusia. Gitu. Memohon. Wis to wong ngono iku ya, wis bolak-balik dikandani, bolak-balik nyakiti wong, bolak-balik aku ini di ya wis sambar bledek aja loh kan itu kan omongan manusia itu, ya kan? Apa Tuhan ngajari gitu? Enggak. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini ungkapan-ungkapan yang demikian. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, tangannya dinyatakan itu apa? Yesus mati, Yesus ya bangkit, Yesus naik, nyediakan sorga, siap-siap jemput kita lagi. Nah itu berita intinya di situ. Filipi pasal 3, yuk kita buka semua keluargaku. Filipi 3, ayat 9 mulai. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Ini kalau ingin tahu apa tangan Tuhan ya diangkat naik tinggi-tinggi itu, ya ini. Yang ku kehendaki, ini hamba Tuhan yang namanya Paulus. Ya. Supaya semua orang tuh ngerti, ayat 10 itu. Ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, bukan cuma di situ, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Makanya kematian Kristus itu kebanggaan. Makanya simbol Kristen itu apa? Salib. Ya kan? Jangan, oh itu Tuhan nih wong Kristen. Nah itu kadang-kadang kan dulu ya, kalau waktu kecil-kecil gitu kita masih denger gitu ya. Tuhan nih wong Kristen itu di petenteng. Maksudnya disalib, nggak ngerti namanya salib. Ya, salib kan bahasa Indonesia. Pemane cross ya nggak ngerti apa cross iku kan gitu. Iya kan? Ya sing gampang apa? Di petenteng. Nah, terus kemudian anak-anak kecil kita kadang-kadang nangis. Kenapa? Aku dilokno gitu ya. Aku diolok-olok. Sekarang istilahnya apa aja itu dibully, dipersekusi, apa. Istilah-istilah yang kadang-kadang kita masih harus belajar lagi ya. Mengalami perundungan. Kalau dulu saya tahu itu apa? Ditundung. Nah orang sekarang nggak ngerti ditundungnya apa. Ditundung artinya diusir. Nah anak kecil, kenapa? Orang tua yang tanya, oh katanya Tuhan kita Yesus itu dipetenteng gitu ya. Inilah keunggulan Kristus Yesus. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan tidak ada masalah. Nah, cuman kita harus memahami, oh ini sisi pandang ya kepercayaan lain kan itu lah, kekristenan tuh begini ya kan ya. Lalu saya sudah sampaikan umpamanya saja dalam iman Kristen tidak pernah diceritakan Tuhan sengaja menciptakan iblis dan setan-setan, tidak ada. Jadi ini hal-hal yang penting kita harus tahu
Kalau orang sedang membicarakan tentang kehebatan, ini agamaku begini, agama, ya kita enggak usah nentang. Kita nganggap itu wajar. Kalau orang agama A, dia memuji-muji agama A-nya yang dipercayai, ya itu wajar. Justru kita lihat aneh, kalau orang agama A, dia jelek-jelekkan agamanya sendiri. Ya ini saya bilang ini aneh, ya kan? Nah, bagaimana Pak, Kristen perlu gitu? Enggak. Tapi kita harus paham keunggulan kekristenan itu, gitu loh. Tidak perlu kita paksakan orang lain itu, kamu harus terima ya, ini kehebatan Kristen. Enggak. Tapi keunggulan kekristenan berarti apa? Ini label agamanya bukan. Keunggulan kekristenan itu terletak pada keunggulan Kristus Yesus. Yang dibicarakan oleh para nabi sebelum dia datang. Yang juga diarahkan oleh pembawa wasiat, membawa berita. Ya, dalam posisi sesudah Yesus datang itu mengatakan, percayalah kepada dia. Karena di bawah kolong langit di atas muka bumi, tidak ada nama lain yang membawa kamu dapat diselamatkan. Ya, kita sampaikan ini loh. Ini dasar iman kami, gitu loh. Ya, saya tidak percaya dengan itu. Lah ya monggo, makanya jangan paksakan. Kayak sampean menceritakan, istri menceritakan suami saya itu paling hebat. Ya toh? Atau suami cerita kepada orang, istriku tuh paling cantik loh. Ya, sah-sah saja mau mencerita gitu. Orang tua menceritakan anaknya. Anak ceritakan, pokoknya papaku, mamaku, bapak ibuku, ebes memesku itu. Pokoknya hebat loh. Salahkah? Ya nggak salah. Tapi ketika mau menceritakan ini istriku atau suamiku tuh paling hebat ya. Nek gak percaya kamu, awas ngomong enggak gitu. Tak gipeng. Nah itu baru. Ini baru kesecimpingan saudaraku. Ngerti kesecimpingan? Nah, itu kata secimping gendeng maksudnya gitu loh. Ya, jadi saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau ada suami mengatakan, wah ini, wotok meme ini ya. Betul-betul piul yang, ya apa artinya cantik, ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya jangan marah, ya. Nah itu memang saya. Tapi orang ini juga nggak usah terus maksa orang. Kamu harus mengatakan dia cantik atau dia ganteng, ya geger kan? Inilah saudara-saudara. Saya menyampaikan ini secara gamblang dengan gaya bahasa yang sangat sederhana. Jadi intinya di sini, kalau orang beriman, dia bisa ngerti. Inilah kekristenan itu. Coba sedikit lagi saudara-saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 23-24. Nah masalah coba diulang baca ayat ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah ini loh. Jadi orang Yahudi dan orang tidak Yahudi. Orang Yahudi ya mencari apa, orang yang bukan Yahudi dalam hal ini Yunani. Biasanya di Alkitab berkatakan, wah itu cari filsafat, ilmu pengetahuan begitu. Justru nganggap salib Yesus itu wah jadi satu kebodohan kalau orang Yunani. Orang Yahudi nganggap batu sandungan, Tuhan kok mati disalib. Loh gitu loh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah sayangnya kemudian pemberitaan yang menyatakan Yesus yang disalib mati itu bangkit. Nah itu diputar balik. Iya kan? Loh oleh siapa? Di Alkitab sendiri. Jadi kita enggak ngomong yang di luar Alkitab. Iya kan? Para tokoh-tokoh agama Farisi ini kan kasih uang suap ya agar semua penjaga makam itu orang-orang yang punya kedudukan itu untuk membuat cerita palsu bahwa malam-malam ya murid-murid Yesus membongkar kuburan, nyuri mayatnya dibawa pergi dan hilang entah kemana. Dan berita itu tersebar sampai hari ini. Alkitab mencatat seperti itu. Nah ini memang ulah kuasa gelap. Ingin membuat dunia ini kabur. Tidak dapat melihat akan hal ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat Bilangan 33. Kita lompat ke perjanjian lama. Bilangan 33 ayat yang ketiga. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan pertama, pada hari yang ke-15, bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir.
oleh tangan yang dinaikkan. Coba saudara perhatikan. Ya. Jadi tangan dinaikkan dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-11 tadi. Saya sudah uraikan. Itu artinya apa? Tangan Allah, Allah membela, Allah berkarya, Allah menyatakan kesakti mandragunanya, Allah menunjukkan keajaibannya demi umat miliknya. Ya, saudara-saudara. Tapi sayang, orang yang masih kemakan tipu dari kegelapan itu tidak bisa lihat ini. Ulah siapa? Ya, kalau ulah, oh itu nabi yang nggak sepadan dengan pemberitaan yang disampaikan oleh keilahian ini tentang firman datang dalam wujud, nanti harus mati, turun ke maut, bangkit. Nah, yang seharusnya itu aja yang diberitakan. Tetapi untuk kepentingan lain jadi berubah kan. Lah ya sudah, tidak masalah. Itu hak dari kegelapan. Tapi puji syukur kepada Tuhan kita Yesus. Puji syukur karya Roh Kudus menolong kita semua. Dicelikkan. Sehingga kita bisa tahu bagaimana tangan Allah bekerja. Ketika tangan itu terangkat, maka yang terjadi umat tebusan Tuhan itu mengalami pertolongan. Saat Israel diburu Firaun, ya, itu artinya apa? Ketika anak Tuhan diburu setan. Yang terjadi waktu itulah tangan pembelaannya dinyatakan. Makanya kalau saudara sewaktu-waktu dalam menjalani hidup mengalami ketidaknyamanan, seperti diuber kesulitan, ya, diuber persoalan, dihimpit oleh berbagai problem, jangan takut, jangan menyerah, tetapi pandang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan, tangannya diangkat untuk dia menyatakan pembelaan buat saya dan saudara. Amin. Nah, inilah kekristenan. Saudara saat ini sedang mengalami ketidaknyamanan, ketidakidealan. Ya, mungkin berkait dengan ya saudara menjalani proses hidup, ada yang kaitannya kesehatan, ada yang kaitannya ya pendapatan mata pencarian dan macam-macam lah. Problem ini, problem itu. Haleluya. Ingat, ada Tuhan yang kita sembah. Yang semakin kita dihimpit persoalan, tangannya semakin ditunjukkan untuk siap memberikan pertolongan dan pembelaan. Makanya anak-anak Tuhan itu ya tenang ketika kita menghadapi satu pergumulan. Keluaran 14, coba kita buka. Keluaran 14 ayat yang ke-8. Demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Haleluya. Amin. Amin. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi hal seperti itu, lihat. Jangan mandek. Apalagi mundur. Lu kok gini jadi Kristen? Lu kok gini saya sudah ke gereja? Lu kok gini yang justru saya hadapi? Oh, jangan. Jalan terus. Dikatakan tangan Tuhan yang terangkat mendampingi, menyertaimu. Kalau Tuhan besertamu, siapa lawanmu? Ya, apalah namanya nasib buruk, masa depannya nggak jelas. Bagaimana nasib anak-anakku, bagaimana hari tuaku nanti. Oh, saudaraku ini kasih Tuhan, kalau beberapa saat saya selalu bilang, dalam nama Yesus, injak iblis. Dalam nama Yesus. Sekarang apa? Cemooh semua hal yang menghantui kita, yang ingin memprovokasi kita. Ya, berkaitan nasib, berkaitan dengan kehari esokan kita, berkaitan dengan realita kekinian saat ini kita belum melihat, sepertinya belum ada terang Tuhan terbit. Ketahui, tangan Tuhan terangkat ada atasmu dan dia akan campur tangan. Jalan terus, jangan terus kemudian ya tersipu oleh keadaan dan kemudian kita mulai tolak-tolak ke belakang, ya mulai merenungi nasib. Ya, kemudian mulai merasa guilty feeling, tertuduh, wah ini gara-gara aku salah ini, salah itu, salah mengambil keputusan. Iya, kalau saudara pernah mengambil keputusan salah, padahal niatmu bagus, ndak usah kecil hati. Engkau paling ndak bangga, sudah pernah mengambil keputusan, walaupun masih salah. Tetapi ingat, Tuhan di atas semuanya akan campur tangan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Maksud hati mau berlanjut, tapi waktu berjalan terus. Ya, perjamuan kudus ya. Tangan Tuhan terangkat buat kita semua. Nikmati kuasa Tuhan. Pemberitaan saya tidak teoritis.
Ya, kalau orang tanya, apa yang membuat Bapak terus bergairah? Satu hal, Tuhan tidak pernah lupa genapi janjinya. Ya, kalau ngomong kesulitan persoalan semua orang ini, seluruh tim yang ada di studio pasti orang muda, orang tua, lanjut usia, ya semua ngalami. Tapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat, terulur buat saya dan saudara. Saudara yang ada di online sama. Kalau engkau ingin menyodorkan nih, Pak Gembala betul yang disampaikan, saya ada ini, ya. Tapi Tuhan tahu semua. Ya, semangat maju terus. Itu kontribusi kita kecil. Tapi Tuhan yang campur tangan. Satu nyanyian. Rizky akan angkat satu nyanyian. Puji Tuhan. Salibnya, salibnya, selama mulia. Sekali lagi bersama-sama siapkan perjamuan kudus yang mau menerima pendampingan pelayanan perjamuan kudus pada malam ini. Tuhan menguduskan perjamuan yang ada di studio Pastori ini dan semua yang ada di setiap tempat di mana keluarga besar kami umat tebusanmu berada. Roti dan anggur dikuduskan dan diberkati dalam persekutuan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecah dan dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan yang tercurah 2000 tahun silam. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk perjamuan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua. Kami akan menerima, menikmatinya di dalam anugerah Tuhan. Silakan membuka klip perjamuan jika itu hostia dan cawan berkat anggur. Kami saat ini mengucap syukur ke hadapan Bapa Surgawi karena saat ini kami bersama-sama menikmati berkat yang Tuhan sediakan pada kami semua di Kamis pertama sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di gereja kami Kemah Tabernakel, baik dari pusat dan kami semua yang ada di Gresik, Surabaya dan semua online, untuk kami makan dan minum perjamuan seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Haleluya, kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami angkat cawan berkat ini dengan penuh syukur. Karena sebagaimana Tuhan perintahkan kami makan, demikian juga kami meminumnya
Cawan berkat yang kami pegang ada di dalam anugerah-Mu. Karena memang sejak dulu kami membawa cawan berisi murka Allah, tapi syukur Tuhan Yesus berkenan meminumnya saat di atas salib Kalvari. Sehingga kami menerima berkat yang dari Tuhan di atas cawan ini. Kami akan meminumnya sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Haleluya, kita minum bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat hati kita dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pada hari ke-7 di bulan Maret, bulan Paskahmu ini, kami masih bersama-sama Tuhan anugerahi kesempatan. Tuhan menyediakan dan kami menikmatinya, yaitu perjamuan kudus yang sudah kami makan dan minum. Kiranya ini menolong dan memberi kekuatan baru buat kami, untuk hidup kami mengalami transformasi ilahi, mengalami perubahan dari Tuhan. Watak kebiasaan kami Tuhan tolong. Dalam kami bertutur kata, di dalam kami berpikir, di dalam kami menetapkan langkah kami. Lebih-lebih Tuhan interaksi kami, suami dan istri, istri suami, orang tua anak, anak orang tua seisi rumah. Bahkan interaksi dengan siapapun Tuhan, ingatkan bahwa kami membawa misi ilahi, yaitu pesan surgawi bahwa Yesus mati, masuk maut, bangkit keluar, menebus dosa kami dan naik ke surga menyediakan tempat surga bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Itu sebabnya Tuhan tolong jamah, agar jangan mentalitas dan kebiasaan kami masih dengan sikap kami yang salah. Tuhan menjamah kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami. Dan biarlah hari-hari kami terus berjalan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan menegaskan kepada kami semua bahwa tangan-Mu yang ajaib terus mendampingi kami. Justru penyaliban Yesus adalah kebanggaan kami umat tebusan-Mu. Karena penyaliban dan Yesus masuk maut adalah menggantikan kami dengan harga yang tunai untuk kami diselamatkan dengan penuh kepastian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Olehnya setiap perbuatan bakti yang kami kerjakan bukanlah upaya usaha untuk kami mendapatkan keselamatan, melainkan semua yang kami kerjakan adalah sebagai tanda syukur. Tidak terkecuali juga dengan kami. Ketika kami melaksanakan praktek memberi, hidup berbagi, menyisihkan tiap rezeki yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dan berbagi untuk sesama kami. Kami yakin dan percaya janji Tuhan ya dan amin. Apa yang kami taburkan pasti Tuhan melimpahi kami dengan tuaian besar yang daripada-Mu. Lebih daripada sekedar di dunia ini saja. Namun sampai kami masuk dan menikmati kerajaan Allah, kerajaan sorga yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih di penghujung ibadah ini. Tangan kami terangkat mengucap syukur. Dan sekaligus kami naikkan syafaat untuk Indonesia. Tuhan memberkati negara kami, Tuhan berkati bangsa kami. Dari seluruh wilayah negeri tercinta ini. Dari pusat sampai ke semua daerah. Semua dalam berkat Tuhan. Tuhan campur tangan untuk pemerintahan kami yang sekarang Tuhan berkati. Pemerintahan terpilih yang akan datang Tuhan berkati. Sehingga membawa kemaslahatan, kesejahteraan bagi Indonesia tercinta. Kota kami, daerah kami, kompleks kami di mana Tuhan tempatkan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, kekal sampai selama-lamanya. Dan kami yakin percaya berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, rezeki Tuhan selalu dilimpahkan kepada kami dari hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan datang yang kedua kali hendak menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa,
kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati keluargaku semua. Semangat sehat selalu, menaungi menyertai kita semuanya ya. Puji Tuhan.